Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mr. Moon Edukasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Simak baik-baik videonya, tonton sampai selesai. Selamat belajar. Apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Definisi ancaman: ada jenis-jenis ancaman, sumber ancaman, dan bentuk ancaman. Untuk jenis-jenis ancaman ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk sumber ancaman ada dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Untuk bentuk ancaman ada dua, yaitu bentuk non-fisik dan bentuk fisik. Posisi strategis Indonesia. Posisi Indonesia yang strategis serta kemajemukan Indonesia membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari berbagai pihak. Bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 7 ayat 1, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman disintegrasi, yaitu sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Ancaman globalisasi merupakan sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara memudar atau menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara baik dalam bentuk perdagangan, informasi, budaya, ilmu pengetahuan maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau Ipolek Sos Budan Ham. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya, ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman di bidang hankam. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Untuk menjaga keutuhan NKRI,
dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman demi membangun integrasi nasional yaitu menaati peraturan. Terima kasih sudah belajar bersama Mr. Moon. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.